Seorang pengusaha tiba di kantor dan mendapati beberapa dokumen sangat penting hilang dari mejanya. Polisi mencurigai 3 orang, Ami, Carla, dan Miko. Tapi mereka semua mengaku belum masuk ke kantor. Siapa yang berbohong? Miko. Ami dan Carla memakai sepatu hak tinggi, sedangkan bekas telapak kaki di lantai jelas jejak sepatu Keds. Raja dari kerajaan nun jauh di sana semakin menua dan mulai berpikir untuk mengumumkan pewaris tahtanya. Raja punya 3 putri yang punya kelebihan masing-masing dan dia tak bisa memutuskan siapa yang bisa jadi ratu terbaik. Lalu, salah satu penasihatnya menyarankan agar raja memberi periuk berisi air kepada setiap putrinya. Dan yang isi periuknya paling cepat mendidih akan dinyatakan sebagai pewaris tahta. Saat tiba hari membuat keputusan, ketiga putri mulai merebus air. 2 di antaranya sangat ingin menjadi ratu, tapi pada akhirnya putri yang tak berminat pada tahta justru memenangkannya. Bagaimana bisa? Dua putri yang kalah terlalu bersemangat sehingga terus-menerus membuka tutup periuk untuk melihat apakah airnya sudah mendidih. Putri ketiga tidak peduli, jadi air di periuknya yang lebih dulu mendidih. Di jalan tersibuk sebuah kota besar, ada tukang semir sepatu yang punya banyak pelanggan. Dia memberi layanan gratis kepada semua orang, tapi siapapun yang memakai jasanya pasti memberinya uang sebelum pergi. Kenapa mereka melakukan itu? Hanya sepatu sebelah yang gratis. Jika pelanggannya ingin sepatu sebelahnya lagi disemir, mereka harus membayar. Ari, seorang guru miskin di sekolah pedesaan. Pada tanggal 13 Februari, sehari sebelum hari Valentine, secara tak terduga, dia menerima sebuah surat yang menyatakan bibi buyutnya meninggalkan warisan yang banyak untuknya. Hari berikutnya, 3 teman kerjanya, Saroh, Kanti, dan Murti, mengiriminya surat cinta. Bisakah kamu menebak siapa yang cintanya tulus kepada Ari dan yang hanya pura-pura untuk memanfaatkan kekayaan yang baru Ari dapatkan? Kantilah yang jujur. Dia memakai kalung dengan tulisan A dan K, singkatan dari Ari dan Kanti, terukir di atasnya. Ari yang menghadiahkan itu kepada Kanti karena mereka sudah berpacaran sejak sebelum dia mendapat warisan itu. Joni tinggal beberapa hari di rumah sakit meski dia tidak memasuki tempat itu melalui pintu manapun. Terlebih lagi, saat diperbolehkan pulang, kondisinya sehat walafiat tapi harus digendong untuk keluar dari sana. Kenapa? Karena Joni adalah bayi yang baru lahir. Sebuah desa jauh di utara sedang menghadapi masalah besar. Seseorang meracuni danau yang menjadi satu-satunya sumber air minum bagi penduduknya. Ketika polisi tiba di tempat itu, yang mereka lihat hanyalah jejak aneh di salju. Ada jejak kaki di antara 2 garis paralel. Mereka tidak tahu nama pelaku, tapi paling tidak mereka tahu siapa yang perlu dicari. Bisakah kamu mengikuti logika mereka? Polisi mencari seseorang yang berkursi roda dan asistennya. Rodanya meninggalkan garis-garis paralel itu dan asistennya harus mendorong kursi roda dan meninggalkan jejak kaki. Jaka dan rekan bisnisnya ingin merayakan kontrak menguntungkan yang baru mereka tanda tangani. Mereka suka mendaki, jadi Jaka mengusulkan pergi mendaki pegunungan Alpen. Rekannya bersedia dan Jaka sendiri yang mengatur liburan mereka. Tetapi terjadi masalah dalam perjalanan itu dan rekan Jaka hilang di gunung. Jaka tidak bisa menemukannya, begitu juga regu penyelamat.
Namun, saat pulang ke rumah, Jaka ditangkap setelah polisi mendapat telepon dari agen perjalanan. Kenapa? Agen perjalanan memberitahu penyelidik bahwa Jaka hanya membeli 1 tiket pulang untuk dia sendiri. Dia hanya membelikan tiket berangkat untuk rekannya. Seseorang membobol rumah Pak Jayeng dan menggasak semua barang berharganya saat dia sedang berlibur. Tetangganya, Pak Broto, menghubungi polisi untuk melaporkannya karena dia menyaksikan kejadian itu. Pak Broto bilang dia pulang kerja larut malam dan melihat lampu rumah Pak Jayeng menyala. Pak Broto tahu tetangganya sedang pergi, jadi dia diam-diam mendekati jendela untuk mengintip ke dalam. Kaca jendelanya membeku, dia meniupnya untuk melelehkan esnya dan melihat lelaki memakai hoodie abu-abu menjejalkan barang-barang berharga ke dalam ransel biru. Pak Broto lari pulang dan menelpon polisi. Petugas polisi mendengarkan cerita itu dan langsung menahan Pak Broto. Kenapa? Ada satu detail yang salah dalam cerita tetangganya. Jendela membeku dari dalam, jadi bagaimana dia melelehkannya hanya dengan meniupnya dari luar? Suatu pagi ketika hujan turun, Bu Riri buru-buru meninggalkan rumahnya sehingga melupakan beberapa dokumen penting di mejanya. Dia kembali sejam kemudian, tapi dokumen itu sudah tidak ada. Dia mengumpulkan semua yang berada di rumah hari itu dan menanyai mereka. Rijal, sang koki bilang kalau dia sedang menyiapkan makan malam dan tidak memasuki kamar Bu Riri. Sal, petugas kebersihan, bilang kalau dia hanya menyalakan lampu untuk melihat apakah ada yang perlu dibersihkan, lalu keluar. Ros, tukang kebun, bilang dia sedang sibuk menyiram tanaman di luar dan tidak masuk rumah sama sekali. Siapa yang mengambil dokumen? Ini persekongkolan. Semua pekerja Bu Riri bersalah. Saat itu pagi hari, jadi akan lebih masuk akal jika koki menyiapkan makan siang, bukan makan malam. Petugas kebersihan juga tidak perlu menyalakan lampu dan saat itu juga sedang hujan. Jadi, tukang kebun tidak perlu menyiram tanaman di luar. Ada 4 gelas di depanmu. Masing-masing diisi air sampai pada ketinggian yang sama persis dan di dalam masing-masing gelas ada sebuah benda. Di gelas pertama ada bola bisbol. Di gelas kedua ada penghapus pensil. Gelas ketiga berisi jam tangan dan gelas keempat berisi penjepit kertas. Gelas mana yang airnya lebih banyak dibanding gelas-gelas lain? Gelas keempat. Jika benda-benda di gelas dikeluarkan, ketinggian air akan turun karena tak lagi menempati ruang dalam gelas. Penjepit kertas adalah benda terkecil sehingga ada lebih banyak air di dalam gelasnya. Umat manusia akan segera punah. Laki-laki terakhir di bumi menjalani harinya, bekerja di ladang, mengumpulkan kayu bakar, menyiapkan persediaan untuk musim dingin. Di penghujung hari, pria ini sedang bersiap untuk tidur saat mendengar ketukan di pintu. Dia tidak takut dan membuka pintu. Siapa yang berdiri di balik pintu? Seorang wanita. Sahabat karib Mario, Jamal, tinggal di kota lain dan sebentar lagi berulang tahun. Mario ingin mengirim hadiah untuknya. Jamal suka bermain golf dan Mario membelikannya stik golf mahal. Tapi ada masalah, jasa kurir terbaik di kotanya hanya menerima paket yang ukurannya tidak lebih lebar dari 1 meter, sedangkan panjang stik golf 1,3 meter. Tapi Mario punya jalan keluar. Apakah itu? Dia membeli box persegi bersisi 1 meter dan memasukkan stiknya secara diagonal. Saudari Yeni menghadiri pesta pribadi, tapi Yeni tidak diundang.
Karena iri, Yeni memutuskan untuk pergi, tapi ternyata ada penjaga di pintu masuk yang menanyakan kata sandi kepada semua tamu. Yeni sembunyi di sudut dan menguping tamu-tamu lain. Satu pasangan mendekati penjaga dan dia berkata 11. Mereka menjawab 9 dan penjaga membiarkan mereka lewat. Pengunjung berikutnya seorang pria. Penjaga mengatakan 6, dia menjawab 4 dan penjaga membiarkannya lewat. Merasa yakin sudah paham prinsipnya, Yeni keluar dari persembunyian. Penjaga menatapnya dan berkata, 110. Yeni menjawab, 108. Tapi penjaga tidak membiarkannya lewat. Berapa jawaban yang benar? Jawabannya adalah 90. Jika 11 ditulis dalam angka Romawi, akan menjadi XI. 9 adalah hasil pencerminannya IX. Begitu juga 6 dan 4. Sedangkan 110 adalah CX dan 90 adalah XC. Seorang pria melapor ke polisi mengaku bahwa kopernya yang sangat berharga telah dijamret di jalan. Ketika petugas polisi memintanya menggambarkan ciri-ciri pelaku, laki-laki itu bilang orang itu memakai pakaian sepeda motor lengkap, celana kulit, jaket kulit tebal, dan helm. Pelaku merampas koper dari tangan pria itu, menaiki motornya, lalu pergi. Tapi pria ini melihat si penjahat menjatuhkan sesuatu dan memungutnya, ternyata itu kacamatanya. Pria itu membawanya ke kantor polisi sebagai barang bukti. Setelah diberi beberapa pertanyaan, pria itu ditahan karena tindak penipuan. Kenapa? Jika pelaku memakai helm, bagaimana mungkin kacamatanya jatuh? Sepasang suami istri menginap di hotel. Suatu malam, mereka bertengkar dan si suami keluar untuk menenangkan diri. Tapi, dia lupa membawa kunci kamar dan ponselnya. Saat kembali, dia menemukan seorang pria tak sadarkan diri dan tergeletak di lantai di dekat pintu kamar mereka. Polisi datang dan menginterogasi mereka berdua. Si istri bilang dia mendengar ketukan dan mengira itu suaminya. Jadi, dia langsung membuka pintunya. Tapi kemudian, seorang pria mendorongnya sehingga si istri memukul kepalanya dengan tempat lilin dan menutup pintu dari dalam. Tetapi, polisi tetap menahan wanita itu. Kenapa? Wanita itu mengira yang datang adalah suaminya dan mendekati pintu dengan membawa tempat lilin. Itu artinya dia memang ingin memukul suaminya dengan tempat lilin. Kak,